Ya, supaya bisa terrecord. Oke. Nah, ya berarti di sini untuk retail sendiri ya nanti full dengan Bu Rate untuk semester ini. Kemudian mata kuliah ini sebenarnya adalah mengiur, artinya panjenengan bisa mengambil mata kuliah ini apabila sudah melalui mata kuliah atau sudah mengambil mata kuliah manajemen pemasaran dan perilaku ya. Perilaku semester yang lalu. Jadi ini sudah terpenuhi semua. Nah, dan insya Allah nilainya juga baik-baik ya. Jadi nanti semester 6 ini kan istilahnya sudah tahap terakhir panjenengan untuk masuk ke tugas akhir ya. Semester 7 sudah dibagi dosbing, harapannya ini bisa terlalui dengan baik, mata kuliah terkonsentrasi, kemudian semester 7 sudah mulai ngambil skripsi dengan panjenengan sudah dari semester 5 sebenarnya ya, sudah mulai merancang kira-kira saya mau ngambil apa nih nantinya untuk tema skripsinya, ya. Kalau kemarin perilaku konsumen boleh kita ngambil dari sisi pelanggannya, ya. Kalau ini kita ambil dari sisi, mungkin tokonya karena retail. Retail itu apa sih sebenarnya retail? Retail. Sering dengar kata-kata retail. Nah, retail sendiri apa? Retail sendiri apa? Pasar modern, Bu. Pasar modern, oke ya. Atau kalau didefinisikan retail itu sebenarnya adalah ngecer. Nah, di sini kan nomor 1 tuh ada bisnis retail atau eceran. Berarti bukan grosir gitu ya. Jadi kebalikannya retail ya grosir. Nah, ini berarti apa Bu contohnya ya yang sering kita kunjungi tiap hari mungkin ya panjenengan ke toko-toko retail modern tadi disampaikan. Toko modern Bu ya, ya. Kalau dulu kita mengenal adalah toko kelontong ya, atau toko yang berada di dekat-dekat rumah, mereka menjual kebutuhan pokok ya. Kalau dulu zaman kecil saya ini ya sebelah rumah mereka jual ada gula dan lain sebagainya, ngecer istilahnya ya. Nah, kalau sekarang karena zaman ini sudah beralih ke retail modern, berarti di sini tempatnya nyaman, pelayanannya bagus. Kalau dulu bedanya apa? Retail tradisional dan retail modern. Retail zaman dulu dengan retail modern sekarang apa bedanya? Fasilitasnya, Bu. Fasilitasnya ya. Kalau dulu kita selalu dilayani, kalau pas rame ngantri lama gitu ya, biasanya ngantri kemudian apa namanya pemilik tokonya dia yang menjadi juga untuk pramuniaganya jadi lama. Tapi kalau sekarang retail modern ya kita self service, kita ambil kebutuhan kita bayar selesai ya, tidak memakan waktu lama. Kemudian apalagi Bu, oh pelayanannya dari sisi kalau retail modern sekarang bisa diantar gitu misalkan, apalagi zaman pandemi seperti saat ini, kita yang nggak boleh terlalu banyak keluar rumah gitu kan. Jadi kita butuh yang namanya pengiriman apa namanya secara online ya, retail modern ini sudah melayani ya dan lain sebagainya. Apalagi kira-kira, oh Bu, fasilitasnya diberikan. Jadi misalkan kalau dulu kita berpanas-panasan ya karena nggak boleh nih konsumen masuk ke dalam toko. Ya, walaupun itu tetangganya sendiri mereka punya toko tradisional, kita nggak boleh masuk. Ya, biasanya ada pembatas. Tapi kalau sekarang ya kita masuk dengan fasilitas yang AC ada, kemudian kalau butuh ATM center biasanya ada ya salah satu ATM atau 2 ATM terpasang di situ sehingga di sini fasilitasnya membuat konsumen lebih mudah untuk belanja. Kemudian apalagi? Oh, yang dijual ternyata tidak hanya produk yang berupa goods atau barang, tetapi service. Apa contohnya misalkan kalau di retail modern? Kalau pelayanan jasa selain jasa antar. Oh, misalkan kita mau bayar BPJS kesehatan, bisa nggak lewat itu?
Ya, mereka Bisa. mereka jual jasa juga. Kita mau ngisi pulsa, bisa nggak di retail modern? Bisa, gitu ya. Kita mau bayar PDAM, mau beli token listrik misalkan dan lain sebagainya sudah terlayani atau kartu e-tol saja sudah ada. Berarti one stop service semuanya ada di situ. Apa yang kita butuhkan ada di situ. Ya, nggak perlu pergi jauh-jauh kartu e-tol, kita tidak perlu datang ke apa namanya atau kita ke tol kemudian kita isi ulang, nggak perlu, di Indomaret sudah tersedia misalkan dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu yang, menjadi perbedaan utama. Ya berarti retail di sini adalah ngecer, semuanya ini, eee, dijual dan sampai ke konsumen akhir. Nanti intinya adalah bagaimana produk itu bisa sampai ke konsumen tingkat akhir. Bukan agen, bukan distributor, tapi kepada kita. Ya, konsumen. Ya, itu intinya. Kemudian ya tujuan di sini tentunya yang tadinya kita belum begitu paham tentang retail ya, kita sering mendengar kata retail gitu ya, tapi untuk makna yang terkandung di dalamnya secara mendalam ini kurang. Nah, sekarang kita mulai karena kita belajar marketing, kita mulai belajar kupas satu persatu. Oke. Oke, kemudian ya nanti, untuk materinya karena untuk kelas malam ini terbatas, artinya 2 minggu sekali. Tadi saya sampaikan karena saya, eee, artinya tim mingguan. Nah, tim mingguan itu jadwal mingguan dengan Pak Sofif di hari Senin. Sudah pernah diajar Pak Sofif belum ya? Sudah, Bu. Sudah ya, Sudah, Bu. berarti tadi, kita calling-calling-an, "Bu, ini minggu keempat, berarti Bu Ratih dulu, tapi ini kok mahasiswa belum ada yang menghubungi." Nah, saya sampaikan, "Pak, nanti saya informasikan, berarti ini saya dulu, minggu depan dengan, Pak Sofif, nanti salah satu dari panjenengan bisa menghubungi beliau, ya supaya beliau bisa, siap-siap." Ya itu. Tadi saya informasikan, oh mungkin mahasiswa belum tahu Pak, kalau ini minggu untuk awal perkuliahan semester genap. Ya itu ya. Tadi juga kelas pagi mulai dari hari tadi berarti juga ngajar ya. Tapi untuk kelas pagi saya sedikit ya, hanya satu kelas, dua kelas ya, satu kelas kemudian ditambah satu kelas hanya dua kelas saja. Untuk yang kelas malam agak banyak, tiga kelas. Oke, kemudian nah minggu berikutnya saya menjelaskan tentang perilaku belanja pelanggan atau klasifikasi bisnis retail. Ya, ada yang mini retail. Contohnya apa, Bu? Ya, yang sering kita jumpai di dekat rumah Indomaret, Alfamaret karena luasnya hanya kurang lebih 500 meter persegi. Ya, kemudian ada hipermarket misalkan, ada supermarket. Nah, itu nanti kita akan bicara, itu kita akan tahu apa sih bedanya minggu depan ya. Kemudian aspek marketingnya, sumber daya manusianya, keuangan, ya, lokasinya, layout gitu ya. Di sini misalkan kenapa sih retail modern ini tatanannya misalkan Indomaret itu ya, berarti yang pertama itu barang yang promo biasanya ya, yang dipromosikan dulu, yang mini retail seperti itu. Kemudian baru, mungkin perbedaannya dari sisi sebelah kiri, apa yang mereka tata dulu. Ya ini bisa menjadi adalah strategi pemilihan lokasi dan layout, ya. Kalau zaman dulu untuk mini retail modern ini ada ketentuannya ya. Ya, jaraknya adalah kurang lebih 1 kilometer untuk berdirinya retail yang satunya atau yang lain. Tetapi zaman sekarang kan nggak ada perbedaan ya. Sebelahan bahkan ada Indomaret, Alfamaret, sering kita jumpai. Ya, konsumen ini lebih dimudahkan lagi. Kadang beratnya gitu karena beratnya juga emak-emak, apalagi searching minyak goreng gitu ya, aduh ya zaman sekarang ini kan, yang langka apa ya produknya ya? Minyak goreng, gula pasir, apalagi? Bahkan ada meme ya zaman, dulu waktu varian pertama, varian Alpha untuk COVID-nya yang langka apa?
Obat-obatan sama masker ya. Kemudian varian Delta yang langka apa? Oksigen. Yang langka oksigen. Nah, sekarang zaman Omikron yang langka minyak goreng. Tapi Minyak benar, goreng. ya, ya itu benar banget ya. Saya nyari di mini retail, kemudian di swalayan, di supermarket ini susah. Ya, hanya ada labelnya aja, minyak goreng 14.000 per liter setelah harganya ini di operasi pasar ya, artinya disamaratakan. Hanya tertera di situ harganya, tapi barangnya nggak ada. Kemudian ketika saya ngobrol gitu ya, ternyata memang, ada Bu, minyak goreng kalau Ibu pergi ke retail tradisional. Ya, bahkan itu minyak gorengnya ini yang merek-merek seperti Bimoli dan lain sebagainya. Tetapi harganya memang 2 kali lipat. Nah, itu ya berarti di sini, dan terbukti memang ada yang menimbun untuk minyak goreng ya, sampai kemarin kan sampai berapa triliun untuk ditimbun. Nah, ini kan berarti, zaman seperti ini masih ada orang yang berbuat curang. Nah, sebenarnya ini bisa diminimalisir ya, dan itu memang terjadi, benar-benar minyak goreng itu langka ya, kayak emas tuh loh nyari minyak goreng dan gula pasir ya. Sampai saya yang tadinya pagi itu selalu ngecong teh gitu ya, minum, teh pagi untuk menemani sarapan. Nah, sejak krisis gula, susah nyarinya akhirnya nggak pernah ya, benar-benar ngirit gula karena susah nyarinya. Nah, itu contohnya misalkan. Nah, ini berarti kenapa di sini, padahal retail-retail ini sudah banyak, bahkan bersebelahan, tapi nggak ada barang yang dicari. Nah, itu contohnya ya. Ini yang terjadi saat ini. Kemudian ada sistem informasi. Nah, ternyata di retail modern ini perlu sistem apa, Bu? Misalkan pengendalian misalkan ya untuk supply chain-nya ya. Jadi kalau dulu untuk retail atau retail tradisional itu nggak ada mereka menerapkan berapa sih persediaan dalam gudang gitu ya, nggak ada. Kemudian mereka menerapkan first in first out nggak ada juga. Jadi barang yang pertama kali masuk, misalkan setelah pulaan gitu kan ada ya. Kemudian barang itu yang harusnya di jual terlebih dahulu. Kalau retail tradisional nggak ada, tapi kalau retail modern ada. Ya, mereka punya yang namanya, apa namanya, bank data atau data secara tersistematis. Barang apa yang datang hari ini, maka itu yang berhak dijual, gitu ya. Mereka punya strategi sehingga nggak ada yang namanya barang itu habis, misalkan kecuali minyak goreng ya, karena memang ada yang menimbun ternyata ya. Jadi kalau bisa untuk retail modern ya stoknya ini selalu ada. Ya, kecuali 2 kasus itu tadi ya. Nah, itu ya, selalu ada, nggak pernah ada yang namanya habis gitu. Ya, harusnya seperti itu. Kemudian manajemen toko ya, kita belajar juga customer relationship management atau manajemen hubungan pelanggan. Nah, ini salah satu tema yang menarik di dalam skripsi. Banyak mahasiswa yang mengambil tentang CRM, Customer Relationship Management, bagaimana hubungan pelanggan gini ya dengan perusahaan, ya dengan bisnis itu seperti apa. Nah, itu. Kemudian manajemen barang dagang, kualitas layanan. Ya, berarti total hanya 11 ya, saya kurangi dari kelas pagi karena kita terbatas waktunya. Oke, kemudian selanjutnya buku-bukunya ini nanti saya kirim ya untuk RPS-nya, buku-buku yang saya pakai ada beberapa ya sebenarnya. Kalau sekarang kan artinya karena sistem atau karena informasi teknologi yang cepat berkembang, sistem informasi ya atau teknologi yang cepat berkembang, nyari buku nggak perlu ke toko buku. Buku-buku online sudah banyak. Ya, silahkan cari buku online. Ya, sama berarti juga gitu ya. Untuk ngirit gitu kan, berarti juga mahasiswa merasakan ya buku-buku yang dicari. Saya punya Metolit Hair itu ya. Kalau beli di Gramet itu bisa inden dan juga harganya lumayan ya, lumayan menguras kantong, tapi ada ternyata sistem online-nya atau versi online-nya ya, sudah tinggal dicari ya. Jadi monggo nanti silahkan cari di internet aja untuk buku-bukunya ya.
Oke, itu RPS-nya ya. Sekarang saya akan masuk ke materi. Ada yang ditanyakan mengenai RPS-nya? Sementara belum ada, Bu. Belum ada ya. Ini sudah masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, 7 mahasiswa. Oke, 7 mahasiswa. Alhamdulillah sudah masuk semua, sudah full semua. Ya, nggak perlu saya absen karena sudah otomatis terrecord ya. Oke, selanjutnya berarti akan share untuk materi yang pertama ya. Tadi mengenai retail. Sudahkah tertampil? Sampun J. Nah, ya. Tadi sudah kita tahu Bu retail ecer ya, beda dengan grosir misalkan ya. Tapi sekarang ada Bu, dia juga jual grosir, juga jual ecer gitu kan ya, untuk lebih menarik konsumen. Jadi harganya harga grosir, tapi mereka juga jual ngecer. Nah ini ya, kalau saya nyari frozenan untuk anak-anak, kemudian minuman itu biasanya saya nyarinya di Telogosari. Mereka jual harga grosir ya, kemudian barangnya bisa ngecer. Nah, itu ya, sekarang banyaknya seperti itu. Oke, kemudian apa retail itu? Ya, retail, aktivitas yang terlibat dalam penjualan barang dan jasa yang secara langsung kepada konsumen akhir. Ya, konsumen akhir di sini berarti seperti kita pelanggan akhir atau pelanggan ngecer ya, digunakan secara pribadi atau non bisnis. Pedagang eceran adalah perusahaan bisnis yang volume penjualan semata ya berasal dari menjual secara eceran. Nah, kalau kita lihat ya, Indomaret ya, perusahaan induknya apa Indomaret itu? Indomarko Pratama ya. Kalau Indomarko Pratama, maka mereka menjualnya secara grosir. Nah, ini adalah strategi yang diterapkan PT atau perusahaan Indomarko untuk menarik konsumen. Mereka langsung bisa melayani konsumen akhir dan ini menjadi sebuah strategi bisnis yang jitu. Begitu juga dengan Alfamaret. PT Alvaria Trijaya. Nah, berarti itu juga sama ya. Mereka karena pesaing yang sama-sama strateginya baik, kemudian dan sama-sama disukai konsumen. Artinya nggak ada yang rugi. Ya. Bahkan outletnya itu sampai mencapai ribuan di seluruh Indonesia. Bahkan puluhan ribu ya untuk outlet retail modern, mini retail modern. Ini kan berarti wah luar biasa ya. Bahkan kalau dulu untuk franchise-nya untuk mini retail modern tersebut ini 500 juta sekarang bisa sampai miliaran rupiah ya hanya dengan luasnya hanya 500 meter persegi. Wah, ini ya strategi yang luar biasa. Apakah hanya itu saja, Bu? Enggak ya, retail tidak hanya tadi produk dan barang, bisa obat-obatan juga retail nih ya. Pokoknya ya semua serba ngecer itu berarti juga perusahaan retail, misalkan di bidang farmasi atau di bidang apa lagi, cake and bakery misalkan. Nah, ini mereka juga dikatakan retail. Ya, atau misalkan toko bangunan, Bu, ya ngecer juga untuk yang mall bangunan dan lain sebagainya. Itu ya mereka bisa dalam bentuk grosir dan ecer itu juga sama. Karena muaranya adalah pada konsumen akhir. Oke, selanjutnya nah, ini sudah ya. Nah, ini ya tipe saluran distribusi agak panjang ya. Dari industri atau perusahaan kemudian ke agen ya, kemudian agen ke pedagang eceran, baru ke konsumen tingkat akhir kita. Ya, seperti tadi Indomarko ya, mereka ke agen dulu. Agennya artinya di sini menjual ke perusahaan-perusahaan agen. Kemudian mereka menjual ke pengecer baru ke tahap konsumen tahap akhir yaitu pelanggan tingkat akhir atau tingkat paling dasar. Oke. Kemudian karakteristik khusus retail. Ya, tadi karena retail ngecer ya penjualannya rata-rata kecil ya. Kemudian bagaimana cara merangsang pembelian kira-kira? Kok kita sering sih
pergi ke mini retail modern, apa yang menjadi rangsangan atau stimulus? Apa? Banyak diskon. Banyak Diskon. diskonnya gitu ya. Kalau weekend Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, berarti sering belanja di Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, Alfamaret, Indomaret. Kalau dulu yang menerapkan Alfamaret, tapi kalau sekarang Indomaret juga sama. Jumat, Sabtu, Minggu itu barang-barang banyak yang diskon misalkan. Dengan saya melihat sosial medianya, apa ya yang diskon? Ada susu ya, lebih murah di mini retail belinya di situ daripada di toko susu misalkan ini ya. Nah ini ya, banyak diskonnya, banyak pelayanannya dan lain sebagainya. Kemudian popularitas tokonya tersebut. Nah tokonya di sini memang sudah positioningnya kalau kita belajar marketing, positioningnya sudah tertancap. Mini retail modern. Berarti yang ada di benak kita kalau enggak Indomaret atau Alfamaret. Ada lagi enggak kira-kira? Alfamidi. Alfamidi gitu ya. Kalau Alfamidi sudah masuk ke supermarket karena di sini lebih dari 1.000 meter persegi. Ya, kemudian tuh kalau hipermart ya berarti hipermart masuknya. Supermarket misalkan Superindo gitu ya. Kalau Alfamidi kan lebih besar, kemudian lebih banyak barang yang dijual ya. Buah-buahan ada. Kemudian apalagi kalau di Alfamidi lebih kompleks barangnya. Jadi itemnya berapa yang dijual itu juga masuk ke klasifikasi retail. Ya, minggu depan kita belajar itu. Nah, kemudian ya konsepnya berarti di sini adalah orientasi pasar ya, orientasi pasar. Berarti kenapa ada retail gitu ya, apalagi retail modern ya, karena orang memang cenderung mereka ya dengan apa namanya kebutuhan ekonomi gitu ya, mereka lebih atau menyukai berbelanja produk yang sedikit daripada mereka harus menimbun. Nah, itu ya. Jadi di sini adalah orientasi pelanggannya seperti itu. Mereka beli sedikit-sedikit tapi sering. Ya, itu yang menjadi dasar sebuah utama kenapa didirikan retail modern. Ya, kemudian ada usaha ya, usaha yang saling terkoordinasi ya. Di sini tadi perusahaan induknya kemudian mereka membuat strategi-strategi bagaimana supaya produk kita atau produkku bisa sampai langsung ke tangan konsumen tingkat akhir. Nah, ini misalkan ya. Oke, kemudian ada value driven ya. Ini ya, nilai apa yang pertama kali masuk ya. Mereka bisa apa nih? Menanamkan nilai di benak konsumen ya, bahwa kalau mini retail modern lebih praktis tadi self service, kemudian lokasinya lebih bersih karena tertata, dingin. Nah, itu ya yang menjadi tujuan utama sebagai seorang pelanggan. Oke. Nah, ini tadi nanti bisa dibaca ya. Kemudian fungsi retail ya, produknya ini yang dijual banyak banget ya. Kalau misalkan butuh keran keran air ada juga di situ. Potong kuku juga ada di mini retail atau supermarket. Semuanya ada. Nggak perlu kita cari satu persatu. Lampu nggak perlu kita cari ke toko listrik ya, langsung ada di situ. Banyak di situ. Mainan anak banyak juga ya, apalagi makanan ya. Kemudian kadang ada nih kemasan untuk contoh ya, supaya di sini mereka atau brick bulk ya, breaking bulk ya. Jadi mereka ada contohnya atau sampelnya supaya ini menarik. Oh, enak rasanya misalkan atau oh di sini produknya oke, misalkan itu. Kemudian kepemilikan persediaan jasa ya, peluangnya ini ya, ini nanti bisa dibaca. Oke, saya kira itu untuk minggu pertama ya. Ya, kita belajar tentang retail. Ini nanti jam 8 kelihatannya ada jam lagi ya Pak Jenengan ya? Jamnya Pak Heri apa ya kayaknya? Tak lihat di jadwal. Nanti tolong dicek lagi jam 8 ya. Jadi pertemuan pertama kita istilahnya awal gitu ya. Nggak perlu banyak yang namanya perkenalan ya, intinya seperti itu. Jadi yang saya sampaikan juga masih awal, masih yang ringan-ringan. Baru minggu depan 2 minggu lagi, kemudian selanjutnya kita mulai fokus ke tahapan retail atau proses retail. Oke, saya kira itu ya dari Bu Ratih ya. Ini otomatis sudah terrecord ya, itu ada recording. Jadi
Untuk absensi berarti ambil dari sini. Oke, saya kira itu dari berarti nggih, matur nuwun semuanya, sehat-sehat semuanya nggih. Iya. Terima kasih banyak. Iya, panjenengan Iya, Bu juga Yati. sehat-sehat semua ya. Nanti dilanjutkan kelas Pak Heri jam 8 ya. Silahkan hubungi Iya, Bu. beliau. Nggih. Oke, matur nuwun billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi matur wabarakatuh, Bu. Terima nuwun. kasih, Bu. Ya, nggih.